Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di video sebelumnya tentang organ reproduksi. Jadi yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang organ reproduksi utama, yaitu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan sampai ke lambung. Selanjutnya, makanan yang kita makan setelah melalui proses di lambung maka akan masuk ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya sekitar 0,25 meter. Kemudian usus tengah atau jejunum yang panjangnya sekitar 7 meter. Kemudian usus penyerapan atau ileum panjangnya sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Usus 12 jari atau duodenum terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas mengandung enzim lipase, kemudian amilase dan tripsin, di mana enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian amilase akan mencerna amilo menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan empedu akan mengeluarkan getah empedu. Empedu ini dihasilkan hati dan akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Selanjutnya, pencernaan makanan akan dilanjutkan di jejunum. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, kemudian asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Inilah struktur usus halus dan bagian-bagiannya. Jadi dari lambung menuju usus 12 jari atau duodenum, kemudian menuju usus tengah atau jejunum, tadi panjangnya sekitar 7 meter, kemudian masuk ke usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya nanti akan ke usus besar. Di dalam usus halus, terutama ileum, terdapat banyak pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini akan membawa sari-sari makanan ke dalam darah dan akan masuk ke dalam hati. Di dalam usus halus, dinding ususnya, ini kalau kita lihat di dalam lapisan dalamnya akan banyak terdapat jonjot usus yang fungsinya adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya, makanan yang kita makan setelah diserap oleh usus halus, maka tinggallah sisa-sisa yang tidak bisa diserap masuk ke usus besar. Usus besar atau disebut dengan kolon
memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens yang naik, bagiannya naik, kemudian kolon transversum atau bagian yang mendatar. Selanjutnya adalah kolon descendens, yaitu bagian yang menurun dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil atau yang disebut dengan umbe cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat sisa berada dalam usus besar ini selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan, di mana bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila kadar air pada sisa makanan berkurang atau kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang tugasnya adalah membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses, kemudian dikeluarkan melalui anus. Inilah gambar dari usus besar. Jadi di sini ada usus halus, kemudian masuk sisa-sisa makanan ke dalam usus besar, di mana usus besar yang naik, kolon ya, usus besar. Ini bagian yang naik, ini yang mendatar, kemudian ini yang turun, kemudian ke rektum dan ke anus. Nah, disinilah letak umbe cacing atau appendix tadi. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum.